Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat pada praktikum pemrograman berbasis web, kali ini kita akan membahas mengenai PHP. Nah, pasti teman-teman di sini sebelumnya sudah banyak yang mempelajari mengenai PHP, karena PHP ini tergolong bahasa pemrograman yang mudah dipahami. Langsung aja masuk ke poin-poin yang akan kita bahas. Yang pertama ada konsep dasar PHP, kelebihan dan kekurangan PHP. Kemudian ada aturan dasar penulisan PHP. Kemudian ada variabel dan tipe data PHP. Dan yang kelima ada operator PHP. Kemudian percabangan, perulangan, for each dan function pada PHP. Jadi di sini nanti akan membahas dasar-dasarnya saja. Untuk pengembangan bisa kalian lakukan sendiri. Masuk ke yang pertama, yaitu konsep dasar PHP. Apa sih konsep dasar dari PHP ini? PHP adalah suatu bahasa pemrograman yang secara khusus seringkali digunakan dalam pembuatan suatu website yang berbasis web. Nah, pada saat ini bisa dirasakan oleh kaum milenial seperti kita, terutama bagi kalian yang hendak membuat suatu blog misalnya. Saat ini kalian bisa membuat blog cukup dengan menggunakan konten manajemen sistem saja. Tetapi, jika kalian ingin membuat suatu konten manajemen yang rumit seperti aplikasi keuangan Reksa, ataupun aplikasi yang rumit lainnya, tentu membutuhkan kustomisasi yang jauh lebih banyak. Oleh sebab itu, biasanya para programmer mewajibkan untuk mengetahui bahasa pemrograman lebih mendetail. Jadi perlu diingat bahwa PHP ini bukan bahasa pemrograman satu-satunya yang digunakan dalam pembuatan web. Ada juga bahasa lain seperti Java, Ruby, maupun yang lainnya. Nah, masuk ke apa itu PHP. Jadi PHP ini merupakan singkatan dari Hypertext Preprocessor, di mana huruf P pada kata PHP ini merupakan singkatan dari kata PHP itu sendiri, yang sering disebut rekursif. Saat kita mau menjalankan suatu program PHP, kita membutuhkan beberapa software yang harus dijalankan. Yang pertama ada web server, kemudian web browser, kemudian text editor. Jadi web server ini sendiri berfungsi untuk membuat server lokal sendiri, supaya kita dapat menjalankan kode PHP tersebut. Secara umum saat ini kebanyakan dari kita menggunakan Windows. Otomatis yang banyak dipakai oleh teman-teman di sini pasti software SAM untuk menjalankan web servernya. Kemudian web browser juga harus diaktifkan karena web browser ini berguna untuk bisa dipakai dalam melihat hasil dari kode program yang telah kita buat. Biasanya kalau saya pribadi menggunakan Chrome atau dan lain sebagainya. Kemudian text editor. Text editor ini berfungsi untuk mengetikkan kode program yang kita buat. Bisa menggunakan Notepad, Sublime, Visual Studio Code, dan lain sebagainya. Oh iya, masuk ke dalam PHP, kita pasti harus mengetahui kapan PHP ini muncul. Jadi PHP, sejarah awal PHP ini versi 1, dia awalnya muncul pada tahun 1994. Kemudian hingga sampai saat ini mencapai versi 7. Itu dirilis pada tahun 2014. Jadi waktunya sudah cukup lama, yaitu 20 tahun mereka mengembangkan suatu bahasa pemrograman PHP, dan tentunya setiap versi adalah perbaikan dari versi-versi sebelumnya. Dan untuk saat ini 2020 kita sudah mencapai PHP sekian-sekian. Saya lupa. Nah, mungkin itu saja mengenai PHP. Langsung lanjut. Yang kedua yaitu apa saja kelebihan dan kekurangan dari PHP. Yaitu yang pertama, lebih mudah dipelajari. Kelebihan yang pertama pada PHP ini,
Karena PHP ini memang jauh lebih mudah dipelajari karena cukup dengan melakukan konfigurasi, setelah itu penggunanya bisa menjadikan bahasa pemrograman tersebut tingkat entry level. Bahkan untuk tutorial dalam mempelajari PHP ini sudah cukup banyak, bisa kalian dapatkan di YouTube, di buku, di blog, itu sudah banyak sekali. Karena kemudahan dari PHP ini membuat daya tarik dari penggunanya yang masih tergolong awam. Kemudian, kelebihan dari PHP ini dia lebih ringkas karena para programmer website ini akan merasakan kemudahan tersendiri. Karena PHP ini jauh dianggap lebih ringkas. Salah satunya yaitu dari segi proses installnya yang tidak membutuhkan setting secara berlebihan. Kemudian PHP ini merupakan open source. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena para pengguna seperti kita ini bisa menggunakan PHP dengan sangat bebas dan gratis. Karena kita sebagai pengguna juga tidak perlu memberikan royalti kepada yang membuat. Jadi ini bisa dikatakan bebas dan gratis. Kemudian yang keempat, memiliki perkembangan yang cukup cepat. Jadi proses pembuatan aplikasi PHP ini dianggap jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan pengembangan pada suatu aplikasi website dengan bahasa pemrograman lainnya. Kemudian yang kelima yaitu maintenance. Di sini cukup mudah dalam melakukan perbaikan pada program yang dibuat dengan PHP. Karena pemrograman PHP ini proses update bisa dilakukan dengan sangat mudah dan baik. Hal ini bisa dilihat karena PHP ini memiliki sifat interpreter. Selain itu, untuk melakukan upgrade pada versi yang baru, penggunanya tidak perlu melakukan konfigurasi secara berulang. Kemudian adapun kekurangan dari PHP. Yang pertama, memiliki banyak kompetisi. Yaitu PHP ini mungkin banyak sekali komunitas yang bergabung dalam PHP ini. Yang mana hal ini justru membawa kompetisi yang tergolong lebih ketat. Jadi para web developer akan semakin bertambah setiap harinya. Dan para pebisnis yang berharap produknya bisa terkenal bisa menggunakan PHP dan harus mengembangkan aplikasi bisnisnya agar dapat bersaing secara kompetitif. Jadi karena PHP ini cukup mudah dan banyak yang dapat memahami, jadi otomatis pesaingnya akan lebih banyak. Kemudian tidak dilengkapi dengan tipe data. Perlu diketahui bahwa PHP ini tidak mempunyai tipe data, sehingga pada bahasa pemrograman sering muncul bug yang tidak berkaitan dengan standar tipe data PHP. Sementara itu, kekurangan yang satu ini memiliki hubungan terhadap pengalaman developer yang sedang menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman. Kemudian yang ketiga, rawan pembajakan. Karena sifat dari PHP ini interpreter sehingga cenderung lebih rawan terhadap pembajakan. Salah satu penyebabnya adalah source code pada aplikasi bahasa pemrograman PHP ini dapat bisa diubah bahkan juga bisa dimodifikasi dengan mudah. Oleh sebab itu, PHP ini biasanya kurang tepat digunakan saat melakukan pengembangan aplikasi. Kemudian kekurangan yang keempat yaitu kurang prestisius. Jadi dibandingkan bahasa pemrograman yang lainnya, PHP ini dianggap kurang prestisius karena memiliki kesan yang kurang aman maupun memiliki celah yang terbatas. Penyebabnya yaitu karena pengembang ini belum mengetahui secara penuh tentang standar dalam pembuatan aplikasi menggunakan PHP yang benar. Kemudian masuk ke poin ketiga, yaitu aturan dasar penulisan PHP. Jadi langsung masuk aja ke text editor yang kalian punya. Kalau saya di sini menggunakan Visual Studio Code. Oke. Mungkin seperti ini tampilannya. Jadi di sini saya sengaja membuat suatu file baru, kemudian saya simpan. Mohon maaf ya, ini samnya baru diinstal karena kemarin sempat error.
Jangan lupa dalam penulisan PHP, kemudian kita save, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian cara penulisan PHP ini sendiri dibuka dengan tanda ini, kemudian diketik saja PHP. Jadi karena ini masih merah, kemudian tunggu sebentar, dia akan normal. Kemudian kita tutup dengan ini. Dalam pemunculan data pada PHP ini cukup mudah. Berbeda dengan Java yang sangat rumit dalam penulisannya, meskipun hanya untuk menampilkan hello world misalnya. Masih buat kelas, habis itu di public atau di private, seperti itu. Jadi kalau PHP ini cukup mudah. Tinggal kita ketik echo jangan lupa pemberian titik 2 di belakang. Kemudian kita save. Nah, saat kita menjalankan, jangan lupa kita mengaktifkan sum terlebih dahulu. Karena di sini saya menggunakan yang portable, kemarin sempat bikin, yang non portable ternyata tidak bisa. Untuk mengaktifkan, kita nyalakan Apache, kemudian MySQL jika kalian menggunakan database. Tapi kalian aktifkan aja keduanya, takutnya nanti akan saling berkesinambungan. Kemudian saat pemanggilan kita langsung ketik aja localhost, kemudian praktikum, .php, maka akan muncul praktikum web secara langsung dibelah saja dua halaman ini biar lebih jelas. Kemudian saat kalian menggunakan PHP ini disarankan untuk memberikan komentar, karena kita tidak akan tahu bagian-bagian dari program yang kalian buat. Mungkin dalam 1-2 bulan kalian masih mengingatnya, tapi kalau dalam kurun bertahun-tahun yang lalu, itu akan memudahkan kalian jika kalian menambahkan komentar dalam program kalian. Nah, dalam setiap bahasa pemrograman pasti berbeda-beda. Untuk di PHP ini kalian cukup menambahkan garis miring 2 kali, atau juga kalian bisa menggunakan pagar, atau kalian juga bisa menggunakan tanda miring kemudian ditutup juga dengan bintang dan miring. Jadi terserah kalian mau pakai yang mana. Oh iya, jika kalian menggunakan tanda seperti ini bisa digunakan sampai berbaris-baris. Kalau /2 ini dia cuma bisa untuk 1 baris saja. Kemudian untuk tanda pagar seperti ini juga 1 baris dalam komentar. Jadi dia tidak bisa langsung ke space bawah, nggak bisa. Oke, masuk ke poin yang keempat, yaitu variabel dan tipe data PHP. Di sini dalam membuat variabel, kalian harus tahu bahwa variabel ini adalah tempat di mana kalian bisa menyimpan sebuah nilai. Jika dalam matematika, biasanya pasti kalian tidak asing dengan variabel, misalnya X sama dengan 5, Y sama dengan 10. Nah, berarti dalam variabel X bernilai 5, sedangkan Y bernilai 10. Seperti itu. Lalu bagaimana cara mengimplementasikan pada PHP? Berikut ini adalah caranya. Misalnya di sini kita membuat variabel, jangan lupa memberi tanda $, pada depan nama variabel, nilai. Jadi untuk nama variabel ini bebas, kebetulan di sini saya membuat nilai. Jika kalian membuat integer, kalian tidak usah memberikan tanda petik di atas. Kemudian dalam pemanggilan nilainya jangan lupa pakai titik, kemudian kalian panggil lagi nama variabel tersebut.
Jangan lupa di save, kemudian kita run. Nilai akhir adalah 50. Jika sudah paham mengenai value, kita lanjut ke tipe data. Jadi tipe data di dalam PHP ini ada beberapa. Jadi di sini saya menjelaskan yang pertama ada integer, itu untuk angka-angka, kemudian float, ini untuk value dengan penyimpanan bilangan bulat. Contoh 1.5, 1.7, kemudian string. String ini tipe data int atau float. Jadi tipe data karakter ini tak hanya mampu menyimpan angka saja, tapi juga menyimpan berbagai karakter seperti huruf, koma, dan karakter khusus seperti @ dan lain sebagainya. Jadi untuk string ini lebih meluas. Jadi bisa apa saja seperti yang tadi dijelaskan. Kemudian untuk boolean. Boolean ini merupakan value yang menyimpan dua jenis saja. Contohnya true, false, benar atau salah, bahkan hidup atau mati. Kemudian array. Array ini pasti sudah nggak asing lagi buat kalian, yaitu tipe data yang tergolong paling keren. Karena di sini dia itu mampu menyimpan banyak data di dalam satu variabel. Dalam bahasa PHP ini array punya 3 jenis array. Nanti akan dijelaskan langsung live code-nya. Mungkin saja di sini kita langsung ke contoh yang pertama, yaitu menggunakan integer. Contoh integer. Nah, di sini bisa kita lihat untuk nilainya di sini menggunakan integer. Kemudian otomatis yang kita panggil nanti akan muncul nilai integer. Kemudian untuk contoh yang kedua di sini misalnya berat barang. Berat barang di sini itu mencapai 5,7 kilo misalnya. Kemudian kita masukkan berat barang adalah, kita langsung panggil berat barangnya di sini. Kita juga bisa menambahi lagi variabel sesuai dengan keinginan kalian. Kita save dan kita rubah berat barang adalah 5.7. Ini seperti itu. Jadi kita menggunakan float. Kemudian saat kita menggunakan string, jangan lupa kita harus memberikan tanda petik atas di atas value, di sebelum sama sesudah value yang kita buat. Yang pertama ini misalnya nama Siti Nurizatin Kamala. Jadi di sini untuk value string yang saya buat yaitu nama saya sendiri. Kemudian kita set. Untuk namanya harus sesuai, jika berbeda nanti dia akan muncul error. Kemudian kita mencoba yang boolean. Jadi di sini misalnya untuk value yang kita buat ini menghitung kemenangan. Jadi di sini dia muncul nilai 1 jika dia bernilai benar, dan dia akan tampil kosong ketika dia tidak memiliki nilai yang benar atau bisa dibilang false. Kemudian kita membahas mengenai array. Array di sini misalnya kita membuat suatu value buah-buahan, misalnya untuk buah-buahnya di sini tanda buka tanda kurung. Di sini diperhatikan untuk tanda buka dan tanda kurungnya ini berbeda.
Untuk buah yang pertama misalnya melon, kemudian apel, jeruk. Ini adalah list. Jadi ini adalah nilai pertama atau 0, 1, 2. Kemudian dalam pemanggilan di sini panggil echo. Nama buah berikut adalah, misalnya yang kita panggil di sini adalah melon. Otomatis dalam pemanggilan di sini adalah buah dengan urutan melon adalah pertama, otomatis 0. Jangan lupa titik 2 di belakang. Kemudian kita save. Setelah itu kita run. Kemudian nama buah berikut adalah melon. Kemudian karena operator aritmatika ini sendiri merupakan operasi yang sering digunakan, contohnya seperti penjumlahan, pengurangan, dan lain sebagainya. Ketika kita mau membuat suatu nilai positif, maka tinggal membuat value X sama dengan, misalnya untuk value-nya ini 4, dia akan bernilai positif untuk variabelnya. Kita juga bisa membuat variabel negatif, tinggal menambahkan min di depannya. Dan untuk operator aritmatika yang pertama di sini ada penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian, pembagian, modulus atau sisa bagi, kemudian ada pangkat. Dijelaskan langsung satu-satu. Di sini misalnya kita membuat variabel X sama dengan 10, kemudian variabel Y sama dengan 5. Kemudian kita membuat eksekusi satu persatu dari mulai penjumlahan sampai pangkat. Oke, kita save. Setelah selesai kita save, kemudian kita refresh pada web browsernya. Dan banyak sekali error, mohon maaf. Di sini tinggal 2. Di sini unknown, numeric value, counter. Mungkin kita bisa manipulasi untuk penjumlahan dan pengurangan, karena penjumlahan dan pengurangan ini cukup menjadi permasalahan pada versi PHP 7 kalau tidak salah. Coba kita manipulasi seperti ini. X variabel A, membuat variabel baru, kemudian baru X ditambah Y. Kemudian dalam sini kita panggil variabelnya. Kita save dulu. Oh, benar ternyata. Kemudian kita membuat variabel B. Dikurangi Y. Untuk di sini kita rubah. Jadi penjumlahan hasilnya 15, pengurangan 5, pembagian 2, perkalian hasilnya 50. Untuk hasil bagian 0, 10 dibagi 5, 0, kemudian pangkatnya 100.000. Nah, bagaimana cara menambahkan spasi pada PHP ini? Bisa juga dimanipulasi seperti ini.
Karena di sini setelah ini memiliki value ini, maka kita taruh di sini. Bisa dilihat sendiri untuk penjumlahannya, dari mulai penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, modulus sampai pangkat. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai operator increment dan decrement. Selanjutnya kita membahas mengenai operator increment dan decrement. Sesuai dengan namanya, operator ini tuh berfungsi untuk menambahkan atau increment ataupun bisa mengurang. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai operator increment dan decrement. Nah, sesuai dengan namanya, operator increment ini untuk menambahkan, kemudian decrement ini untuk mengurangi sebuah variabel atau nilai. Operator ini tuh ditulis dengan tanda plus plus maupun min sama dot. Fungsi dari plus plus ini untuk menambahkan dengan nilai 1. Misalnya di sini variabel A sama dengan 5. Kemudian variabel B sama dengan variabel A plus plus, maka akan ditambah. Kemudian nanti kita untuk memanggil nilai A sama dengan kalau echo nilai B ini sudah terjadi increment, kemudian kita save, kemudian kita refresh, maka untuk nilai A hasilnya 6, untuk B hasilnya 5. Mengapa hasilnya tetap 5? Karena variabel B ini diisi dengan nilai A yang masih belum ditambahkan atau dinamakan post increment. Coba saja kalian ganti A plus plus menjadi plus plus A, maka dia nanti akan berubah. Dicoba saja. Kemudian dia baru bisa bertambah 1, dan untuk variabel B juga menambah 1. Mungkin di sini sudah cukup jelas dalam penambahan increment sama decrement. Mungkin di sini sudah jelas. Untuk pengembangan kalian bisa melakukan pengembangan sendiri. Mungkin sudah jelas, jadi kalian bisa mengembangkan sendiri. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai percabangan. Kemudian kita akan membahas mengenai percabangan pada PHP. Ada if else, ada if saja, ada if else if, ada if else, ada switch case, kemudian ada operator ternary. Kita coba mulai dari yang pertama, yaitu percabangan dengan menggunakan if. If misalnya dalam PHP ini kita membuat suatu value dengan nilai
10, 110. Kemudian jangan lupa saat kita membuat else, tanda buka, tanda kurung kurawalnya, if nilai lebih besar dari 8, tanda kurung, kemudian echo nilai tergolong tinggi. Karena di sini untuk value-nya nilai ini berisi 10 dan dia itu lebih besar dari 8, maka dia akan muncul nilai tergolong tinggi. Jangan lupa titik koma di belakang. Kemudian kalian save, kemudian kita refresh, maka nilai tergolong tinggi karena nilai tersebut lebih besar dari 8. Kemudian kita juga menggunakan kondisi else, if else, kita tambahkan di sini. Kemudian langsung kita echo untuk menampilkan nilai tergolong rendah. Kita save, kemudian kita rubah value-nya di sini untuk menampilkan else harus kurang dari 8. Kita kasih 8 saja. Maka dia nilai tergolong rendah karena nilai yang tinggi harus lebih besar dari 8. Kemudian kita menggunakan kondisi if else if. Karena dia di sini merah, untuk else if ini harus ada kondisi yang menentukan. Otomatis harus terdapat parameter di dalamnya. Yang pertama di sini kita isi untuk nilainya, nilai lebih besar 6, kemudian tanda buka, tanda tutup, kita save, kita refresh, kemudian kita tergolong sedang. Begitu seterusnya untuk kondisi-kondisinya. Jangan lupa tanda kurung kurawalnya. Kemudian kita mencoba switch case. Di sini switch case ini seperti pilihan status yang digunakan. Misalnya dalam kampus ada admin, ada dosen, ada mahasiswa. Kita coba untuk value yang kita buat yaitu 1. Kemudian kita switch case untuk mengambil dari roll, dan kita buka tutup kurung, jangan lupa. Kemudian untuk case 1 ini sama dengan echo mahasiswa. Kemudian untuk case 2 berisi dosen. Untuk case 3 ini berisi admin. Oke. Kemudian jangan lupa pada case ini harus kita kasih break, jika tidak dia akan terus mengulang. Kemudian kita kasih default. Di sini untuk menampilkan kampus. Kita save. Kemudian hasilnya pasti berisi mengenai mahasiswa.
karena di sini untuk role-nya beli 1, kemudian untuk T1 di sini beli SIM mahasiswa. Dia akan mengambil sesuai dengan value yang dijadikan sebagai patokan. Di sini ketika kita isi dengan angka 4 maka akan muncul kampus, karena di sini ketika tidak ada value-nya maka dia akan muncul default-nya. Mungkin sudah cukup jelas. Lanjut untuk percabangan di sini, misalnya if di dalam if atau disebut if bersarang. Oke, di sini ada program sederhana mengenai if else atau percabangan, di mana ada if di dalam if. Di sini untuk value pertama nilainya ada 2. Di sini untuk value yang pertama ada nilai 60, kemudian untuk presensi isinya 12. Kemudian jika nilainya itu di atas 80, maka dia akan muncul hasil presensinya ini dipilih lagi. Jika dia di atas 10 maka dia A, kalau dia di bawah 10 maka dia akan bernilai D. Karena di sini untuk nilainya adalah 60, kemudian untuk presensinya itu di atas 10, maka dia akan muncul dengan nilai C. Kenapa nilainya di sini C? Karena nilainya di sini itu 60, sedangkan untuk nilainya di sini sudah dieksekusi bahwa dia harus lebih besar dari 80. Otomatis dia langsung masuk ke else. Nah, di else ini dimasukin lagi value kondisi yang dibutuhkan, sedangkan presensi ini lebih besar dari 10 dan 12 adalah lebih besar dari 10. Otomatis dia akan mengambil nilai dari hasil C. Kemudian setelah itu dipanggil oleh Eko di luar percabangan untuk hasilnya yaitu C. Seperti itu. Cukup mudah kan? Kemudian lanjut ke materi perulangan pada PHP. Berikut ini ada contohnya. Nah, ini adalah contoh dari for yang cukup sederhana. Di sini untuk nilai pertamanya yaitu 1 yang akan ditampilkan karena dalam bahasa pemrograman nilai dimulai dari 0. Otomatis di sini sudah dikurangi 1 sampai kurang dari 5. Otomatis yang tersisanya 4 perulangan. Sedangkan dalam perulangannya ini dilakukan plus berarti 1. Berarti nanti akan muncul 4 kali perulangan. Coba kita save. 1 2 3 4. Kecuali kita di sini menambahkan 0, dia maka akan muncul 5. Oke, mungkin seperti itu. Oke, itu tadi penjelasan mengenai for atau perulangan. Kemudian untuk while-nya, while di sini contohnya ketika kita memiliki value 1 kemudian i kurang dari 5, otomatis dia nanti akan muncul ditambah 1 terus, otomatis munculnya nanti 4 kali. Dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5 berhubung kurang, jadi nanti akan muncul 4
hampir sama ya, cuma dalam sintaknya berbeda. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai for each. For each sendiri ini seperti biasa. Jadi saya akan memberikan gambaran terkait perintah menggunakan for each. Perintah for each ini merupakan perintah perulangan yang istimewa. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena di sini kita tidak perlu menentukan batas akhir perulangan itu sendiri. Jadi jumlah perulangannya ini pasti sama dengan jumlah data dalam variabel yang diulang tersebut. Itulah kelebihan dari for each, bisa menyelesaikan perulangan tanpa disuruh berhenti. Kita tidak perlu menentukan nilai awalnya, batas akhir perulangannya, dan operasinya. Jadi for each sendiri ini seperti perintah otomatis untuk menampilkan dan mengulang sebuah data. Kemudian for each ini juga merupakan perintah perulangan yang pada prinsipnya hampir sama dengan for, while, do while yang sudah dibahas pada panduan sebelumnya. Di sini kita akan mencoba sekelas tentang array, nanti akan dipadukan dengan for each. Ini ada contoh menggunakan array dengan variabel kantor. Kemudian kita menggunakan perulangan, menentukan nilai awal, nilai akhir, dan jumlah yang diulang. Dan coba kita save, kemudian kita refresh. Dan hasilnya error. Kemudian kita rubah menggunakan for each, tapi dengan aturan di sini kita akan merubah nama dari variabel kantor ini ke dalam variabel baru. Kemudian refresh, maka hasilnya tetap sama. Jadi bagaimana cara kita menampilkan suatu data yang ada dalam array? Kita menggunakan for each, kemudian kita masukkan variabel kantor, rubah. Kemudian kita di sini echo, panggil saja langsung. Kemudian kita save, kemudian kita run. Jadi di sini kita bisa mengetahui bahwa array di sini bisa dipanggil secara berulang menggunakan for each. Jika kita hanya memanfaatkan for, tidak bisa. Mungkin sudah cukup jelas mengenai for each. Kita lanjut ke function. Jadi yang pertama kita harus mengenal dulu apa itu function. Pembuatan function ini diikuti oleh tanda kurung buka dan kurung tutup yang diawali dengan keyword function. Nah, nama function ini pun bebas, asal tidak diawali dengan angka dan diisi dengan spasi. Contoh sederhana pembuatan function adalah seperti kita hapus, kemudian kita ketik function. Di sini sudah terdetek. Kemudian dengan nama variabel praktikum. Kemudian kita buka kurung, tutup kurung. Kemudian buka kurung kurawal, kemudian tutupnya. Kemudian kita isi sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan lupa titik 2 di belakang. Kita save, kemudian dan tidak muncul apa-apa karena di sini dalam function ini kita tidak melakukan pemanggilan dari fungsi tersebut. Jadi caranya yaitu kita panggil saja, titik koma di belakang, kita save, kemudian akan muncul halo. Misalnya di sini kita membuat 3 function. Jika kita save, kemudian kita run di sini, maka dia hanya muncul Reno. Kenapa
anak sistem informasinya tidak muncul karena di sini kita tidak melakukan pemanggilan terhadap function tersebut. Jadi kita harus memanggilnya dengan cara memanggil nama dari function tersebut. Kemudian kita save, dia akan muncul seperti ini, kecuali kita beri R, maka dia akan berada di bawahnya seperti itu. Nah, bagaimana jika kita melakukan pemanggilan 2 kali? Maka dia akan muncul hal yang sama, jadi dia akan muncul sesuai dengan banyaknya yang kita panggil. Save, dia akan muncul secara terus menerus sesuai dengan jumlah pemanggilannya. Kemudian jika kita menambahkan parameter pada sebuah function, di sini contohnya yang pertama, ketika kita membuat function tidak jauh-jauh perkalian. Di sini yang pertama kita mengetikkan parameter pertama yaitu A. Kemudian parameter yang kedua kita buat variabel B. Nah, di sini untuk echo-nya nanti hasil sama dengan SA kali B. Kemudian di return kemudian kita panggil function tersebut dengan panggilan perkalian. Jangan lupa untuk parameternya angka 4, untuk variabel B dengan angka 5. Kemudian di save, 4 kali 5 sama dengan 20. Jadi kita tambahkan echo dalam pemanggilan ini, karena tanpa echo kita tidak bisa memanggil hasil dari return atau data yang dikembalikan dari function tersebut. Akan muncul seperti ini. Kalaupun tidak usah kata-katanya, kalian bisa langsung hanya muncul angkanya saja. Seperti itu. Oke, setelah kita sudah membahas mengenai PHP sampai function, selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang pengimplementasian dari PHP, yaitu implementasi proses pembayaran. Nah, di sini yang pertama, untuk harga barang saat proses pembayaran ini dilakukan secara statis atau tetap. Setelah itu kita nanti akan menyeleksi UID yang ada pada database. Setelah ada data yang diupload, kemudian dia nanti akan menginclude connection PHP, yaitu koneksi dalam PHP untuk menghubungkan. Setelah itu nanti query akan men-select from TB user, di mana ID-nya ini sesuai dengan yang diupload. Kemudian nanti akan dicek, jika dia lebih besar dari 0 maka dia akan mengeksekusi hasil saldo. Nah, jika nanti data dari saldo yang ada pada database ini bisa cukup, jika dikurangi dengan harga barang, otomatis nanti hasilnya lebih besar dari 0 kan. Nah, nanti akan men-set dari TB user tersebut. Nah, untuk TB user ini ada satu tabel yang terdiri dari atribut ID, nama, dan saldo. Kemudian saat nanti sudah sukses, maka dia akan mengupdate. Jika salah, maka otomatis nilainya kan kurang dari sama dengan 0. Kurang dari 0. Maka dia akan muncul status saldo tidak cukup dan hasil saldo strip atau tidak ada eksekusi.
Setelah itu outputnya nanti akan muncul status dari pembayaran ini sukses atau tidak, kemudian data usernya, kemudian nilai transaksi dari harga barang ini berapa, kemudian saldo akhir ini adalah hasil saldo dari set ini tadi. Ketika dia berhasil di set, maka dia akan muncul transaksi sukses. Jika gagal, maka dia akan strip atau kosong. Nanti akan muncul JSON-nya. Nah, terkait JSON ini kalian bisa mempelajari sendiri. Kemudian kita langsung aja masuk ke dalam proses transaksi. Nah, di sini usahakan untuk wifi-nya nyala. Kemudian kita menggunakan aplikasi Postman. Biasa disebut untuk proses IPA atau apa gitu, lupa. Jadi transaksi kita menggunakan Postman di sini. Yang pertama kita lakukan adalah membuat baru, karena di sini adalah post. Otomatis dalam Postman ini juga dirubah menjadi post, data post. Kemudian ketik aja file kita, lokasinya di mana. Di sini konfigurasi pembayaran, kemudian klik body, kemudian form data, kemudian kita isikan. Di sini yang kita masukkan yaitu UID. UID ya di sini. Nanti UID akan dirubah menjadi ID. Di sini tadi untuk ID-nya 12345. Dengan saldo 500.000 saat digunakan untuk pembelian barang cukup yang mudah saja, 150.000. Nah, berikut ini hasilnya. Bisa kita lihat. Bahwa status di sini sukses, karena di sini status ini sukses karena dengan biaya barang yang cuma 150, dengan kondisi saldo 500.000, otomatis dia cukup untuk membeli suatu barang. Kemudian kita refresh, maka dia akan terupdate 350 sisa dari saldo tersebut. Kemudian ketika kita membuat biaya ternyata lebih besar dari itu. Di sini untuk saldonya 350, kita coba dengan harga 400. Kemudian kita request aja, desain aja, karena datanya masih sama. Kemudian dia akan muncul saldo tidak cukup, karena di sini dengan nilai transaksi 400, tapi dengan saldo kita yang hanya 350. Saat di refresh dia masih tetap, dan saldo akhirnya juga 0 karena tidak melakukan transaksi apapun. Oke, mungkin saja yang bisa disampaikan. Untuk soalnya berikut ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan dalam pertemuan keempat kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk proses absensi, kalian bisa komen di bawah NIM sama nama kalian, kemudian di screenshot, kemudian diperlihatkan layar dari tampilan video di YouTube.